Salam sejahtera buat kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang kita melanjutkan materi kita tentang teks eksposisi. Baiklah, di sini kita akan membahas materi kita yaitu mengembangkan pendapat dalam eksposisi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi tesis, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi yang dibaca ataupun yang didengar. Dan yang kedua yaitu membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Baiklah, kita masuk kepada indikator yang pertama yaitu mengidentifikasi tesis, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Sebelum kita melanjutkan, alangkah lebih baik jika kita mengerti dulu apa itu pengertian dari teks eksposisi. Nah, teks eksposisi adalah teks yang berisi penjelasan atau penyampaian pendapat pribadi si penulis. Pendapat tersebut dapat saja didukung atau ditolak oleh para pembaca. Didukung tidaknya suatu pendapat bergantung pada kualitas topik yang dibahas dan argumen-argumen yang dikemukakan oleh si penulis. Eksposisi biasa digunakan seseorang untuk menyajikan gagasan. Nah, di dalam eksposisi terdapat tesis, argumen, dan rekomendasi. Baiklah, yang pertama kita membahas tesis. Tesis adalah pernyataan atau pendapat pribadi si penulis yang didukung oleh argumen. Umumnya, tesis terletak pada paragraf pertama. Baiklah, silakan anak-anak ibu, silakan membuka bukunya pada halaman 53. Di situ sudah dijelaskan dan contoh teks eksposisi yaitu tentang pidato. Tentunya anak-anak ibu pernah mendengar atau membaca atau menulis sebuah pidato. Nah, di halaman 54 ada pidato berjudul Bahaya Narkoba bagi Generasi Muda. Nah, di situ terdapat pada paragraf 1, 2, 3, pada paragraf 3 terdapat kalimat dewasa ini narkoba telah menjadi ancaman yang sangat mengerikan bagi generasi muda yang berarti juga menjadi ancaman bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Nah, itulah yang termasuk tesis, di mana tesis biasanya terletak pada paragraf pertama. Selanjutnya yaitu argumen. Argumen berarti alasan berupa fakta, data, dan pendapat yang digunakan untuk memperkuat tesis. Dibutuhkan argumen yang kuat dan logis untuk mendukung tesis atau pendapat si penulis. Nah, contoh argumen dalam teks eksposisi di sini ibu membuat contoh, didengarkan bagus-bagus. Contohnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 8.812 narapidana dan tahanan di Indonesia. 51.899 orang diantaranya terkait kasus narkoba. Seperti itulah contoh dari argumen atau alasan berupa fakta untuk mendukung tesis atau pendapat penulis. Baiklah, yang ketiga yaitu rekomendasi. Rekomendasi berarti menyarankan, menganjurkan, membenarkan atau menguatkan mengenai sesuatu, mengenai masalah, seperti itu. Dalam rekomendasi inilah disarankan atau dianjurkan atau dibenarkan, menyarankan pembaca terhadap sesuatu, meyakinkan pembaca terhadap sesuatu. Contohnya, didengarkan baik-baik. Contohnya, sebagai generasi muda, calon penerus perjuangan bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Silakan dibuka bukunya pada halaman 55, masih tentang teks eksposisi berupa pidato bahaya narkoba bagi generasi muda. Halaman 55 pada paragraf ketiga, pada paragraf kedua. Di situ terdapat sebagai generasi muda, calon penerus perjuangan bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Nah, upaya menghindarkan diri dari bahaya penyalahgunaan narkoba setidaknya dapat dilakukan melalui 3 cara. Pertama, dari diri sendiri. Nah, dan selanjutnya itulah dari paragraf inilah halaman 55 contoh dari rekomendasi, yaitu menyarankan pembaca, menganjurkan pembaca. Baiklah, demikianlah penjelasan ibu mengenai tesis, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Ibu ulang sekali lagi
Kalau jika teks eksposisi berarti teks yang berisi penjelasan atau penyampaian pendapat pribadi si penulis. Pendapat tersebut dapat saja didukung atau ditolak oleh para pembaca. Didukung atau ditolaknya pendapat si penulis bergantung pada kualitas topik yang dibahas dan argumen-argumen yang mendukung pendapat tersebut. Baiklah, demikianlah penjelasan Ibu mengenai tesis, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Baiklah, kita melanjutkan materi kita, yaitu membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Sebelum Ibu melanjutkan, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu fakta dan apa itu opini dalam teks eksposisi. Berbicara tentang fakta berarti suatu kejadian atau keadaan yang benar-benar terjadi dan bukan mitos. Kejadian atau keadaan yang benar-benar terjadi dan bukan mitos. Silakan dibuka bukunya pada halaman 58. Dibuka buku paket pada halaman di 58 supaya anak-anak Ibu lebih jelas. Di sana dikatakan, dalam menyampaikan argumen, pembicara atau penulis dapat menggunakan fakta dan alasan-alasan yang logis. Fakta-fakta disajikan dalam kalimat fakta, sedangkan alasan yang logis disajikan dalam kalimat opini. Nah, kalimat opini berarti disajikan dalam bentuk alasan-alasan yang logis, sedangkan kalimat fakta disajikan dalam bentuk dalam menggunakan fakta ataupun alasan-alasan yang logis. Baiklah, Ibu lanjutkan. Ibu sudah mengatakan tadi fakta berarti kejadian, keadaan yang benar-benar terjadi dan bukan mitos, yang benar-benar terjadi sesuai fakta, real. Baiklah, ciri-ciri fakta yaitu memiliki data yang akurat, bersifat objektif dan benar-benar terjadi. Bersifat objektif, objektif dia nyata, ada objek yang diteliti supaya ada sesuatu yang diteliti supaya teks eksposisi yang ditulis dia, pendapat-pendapat tentang eksposisi yang ditulis dia itu bersifat fakta. Contoh di sini Ibu membuat, didengarkan bagus-bagus. Contoh di halaman 58 juga ada. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 1.508.812 narapidana dan tahanan di Indonesia, yang 51.899 orang diantaranya terkait kasus narkoba. Nah, demikianlah pengertian fakta dan contohnya. Berarti fakta itu berdasarkan fakta, real, nyata. Yang kemudian opini berarti suatu sikap ataupun pendapat seseorang mengenai sebuah persoalan atau keadaan yang pernah maupun sedang terjadi. Pendapat seseorang mengenai keadaan yang pernah atau sedang terjadi. Di buku kita dikatakan fakta-fakta disajikan dalam kalimat fakta, sudah Ibu jelaskan tadi, sedangkan alasan yang logis disajikan dalam kalimat opini. Nah, contoh dari opini yaitu, sebagai generasi muda calon penerus perjuangan bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Nah, seperti inilah dia. Seperti inilah contoh fakta, contoh kalimat fakta dan kalimat opini dalam teks eksposisi. Baiklah, demikian penjelasan Ibu mengenai materi kita hari ini, yaitu tentang tesis, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi, serta kalimat fakta dan opini dalam teks eksposisi. Tesis sudah Ibu jelaskan tadi berupa pendapat si penulis, sedangkan argumen yaitu berupa fakta yang mendukung pendapat si penulis, berupa fakta yang mendukung pendapat si penulis. Ibu ulang, tesis berarti pernyataan atau pendapat si penulis yang didukung oleh argumen, sedangkan argumen adalah alasan berupa fakta, data dan pendapat yang digunakan untuk memperkuat tesis, untuk memperkuat pendapat si penulis. Dan rekomendasi berarti meyakinkan pembaca, menyarankan pembaca akan persoalan, akan sesuatu hal. Nah, seperti itu. Dan kalimat fakta sudah Ibu jelaskan berarti sesuai fakta, real. Sedangkan kalimat opini berarti pendapat, seperti itu. Baiklah, sampai di sini penjelasan Ibu mengenai materi kita tentang mengidentifikasi tesis argumen dalam teks eksposisi serta membenarkan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Baiklah, jika masih ada anak-anak Ibu yang kurang paham atau belum memahami
tentang materi teks eksposisi hari ini. Ibu persilakan supaya anak-anak ibu bertanya di grup. Sekian dan terima kasih.